Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikral Pratama dengan NIM 22044111417. Nah, pada kali ini saya akan membagikan bagaimana cara memodifikasi distro Linux Zorin OS dengan menggunakan aplikasi VirtualBox ini. Nah, di sini saya menggunakan distro Linux Zorin OS 16.2 Core. Nah, kita bisa langsung saja masuk ke aplikasi VirtualBox-nya untuk mengakses Zorin OS yang telah diinstal. Kita langsung klik 2 kali saja. Nah, di sini saya sudah mempunyai akun, kita langsung start saja. Kita tunggu. Ini sudah masuk di tampilan desktop Zorin OS nya. Nah, kita close saja ini, klik kanan kemudian close. Nah, seperti ini tampilan desktop Zorin OS ketika setelah diinstal. Nah, untuk memodifikasi ini kita mulai dengan hal-hal yang familiar dulu, seperti mengubah tampilan desktop atau wallpaper dari Zorin OS ini. Nah, caranya yaitu kita klik kanan pada, kemudian kita pilih change background. Nah, di sini sudah masuk pada menunya. Nah, kemudian cara kedua untuk masuk ke menu change untuk mengganti backgroundnya, yaitu kita klik logo Zorin OS ini, kemudian kita pilih setting. Kemudian ini sudah masuk ke pemilihan backgroundnya. Nah, di sini ada beberapa background yang disediakan oleh Zorin OS atau default dari Zorin OS. Nah, di sini saya akan memilih background yang biru ini saja. Kita klik. Nah, setelah seperti ini, otomatis background sudah terganti. Kemudian kita tutup. Kita lihat. Nah, di sini backgroundnya sudah terganti. Nah, kita lanjut ke menu display. Nah, di menu display ini kita dapat mengubah resolusi dari tampilan desktopnya. Nah, di sini defaultnya itu 800 x 600 4.3. Nah, di sini saya akan mengubahnya menjadi ini. Yang kita pilih yang ini 1024 x 768 4.3. Nah, kita pilih apply untuk mengkonfirmasi resolusi tersebut. Kita pilih. Nah, di sini kita bisa membatalkan untuk mengubah resolusinya dengan mengklik reverse settings. Nah, apabila kita sudah setuju untuk mengubah tampilan, kita klik cap change. Nah, di sini tampilannya sudah lumayan besar, sudah berubah. Nah, di sini saya akan mengubahnya lagi agar tampilannya lebih besar. Nah, di sini kita pilih yang 1200 dikali 1024 5.4. Kita apply. Nah, kemudian kita cap change untuk mengkonfirmasinya agar resolusinya berubah. Nah, di sini resolusinya sudah lumayan besar. Nah, di sini kita juga bisa full screen atau layar penuh dengan mengklik bagian view, kemudian kita pilih opsi full screen mode ini. Kita klik saja, terus kita switch. Nah, di sini tampilannya sudah full screen. Nah, untuk memberikannya ke defaultnya, kita hanya perlu mengklik bagian yang ada putihnya ini. Kita klik saja. Nah, kemudian kita pilih view lagi. Kemudian kita full screennya kita nonaktifkan.
Nah, otomatis tampilannya kembali ke awal lagi. Nah, kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu night light. Nah, pada menu ini itu untuk perlindungan mata atau pada malam. Nah, kita aktifkan saja. Nah, di sini kita dapat mengatur color temperaturnya, apakah kita mau ke kuning atau ke putih atau agak kuning. Nah, di sini ada waktu untuk mengatur berapa lama durasi mode malam ini. Kita dapat mengaturnya di sini. Kapan akan dimulai dan kapan akan berakhir. Nah, kita lanjut ke menu selanjutnya. Nah, di sini ada menu Sorin Appearance. Nah, kita langsung klik saja. Nah, di sini terdapat di Sorin Appearance ini terdapat beberapa menu yang bisa kita modifikasi, yaitu menu pertama layout, kemudian tema, interface, desktop, dan fonts. Nah, di interface ini kita bisa mengatur atau men-setting taskbarnya. Nah, di menu taskbar ini terdapat beberapa pilihan yang bisa kita setting atau modifikasi sesuai selera kita. Nah, kita mulai dari yang layout. Nah, pada layout ini terdapat beberapa pilihan. Tepatnya itu ada 4 pilihan layout yang disediakan oleh Sorin OS. Nah, layout yang pertama dan yang kedua ini hampir mirip. Yang membedakan itu hanya taskbarnya saja. Nah, yang pertama ini taskbarnya itu agak besar. Nah, seperti ini tampilannya besar. Kemudian yang kedua ini taskbarnya lebih kecil. Nah, tampilannya seperti ini, taskbarnya kecil. Nah, kemudian untuk layout yang ketiga ini tampilannya itu aplikasinya berada di tengah, dan apabila kita ingin membuka aplikasi lain, kita tinggal klik pojok kiri ini yang berbentuk kotak ini, kemudian kita klik. Nah, di sini akan muncul aplikasi-aplikasi yang ingin kita gunakan. Nah, di sini yang keempat ini agak mirip dengan Android karena taskbarnya ini berada di bagian atas. Nah, di sini di antara 4 ini saya akan menggunakan yang defaultnya saja dari Sorin. Kita klik. Nah, ini sudah berubah. Kita lanjut pada bagian kedua, yaitu tema. Nah, pada tema ini ada 2 opsi yang dapat kita atur atau setting. Nah, yang pertama itu menu accent color. Kemudian yang kedua itu adalah menu background. Nah, pada menu accent color ini kita dapat mengubah tampilannya menjadi warna biru, hijau, orange, merah, ungu, dan abu-abu. Nah, tampilan accent color ini kita dapat menyesuaikan dengan warna selera kita. Nah, di sini saya akan pilih yang merah saja. Nah, setelah kita klik maka akan muncul tanda centang seperti ini, artinya itu sudah terubah. Nah, ini tampilannya sudah menjadi warna merah. Ini sudah merah. Nah, kemudian pada menu background ini terdapat 3 pilihan. Yang pertama itu background yang warna putih, kemudian background yang putih atau hitam atau menu siang dan malam, kemudian yang ketiga itu adalah background hitam. Nah, pada background siang dan malam ini atau putih dan hitam ini kita dapat mengatur kapan dia akan aktif atau kapan dia akan putih dan kapan dia akan hitam. Nah, kita juga bisa mengatur kapan dia akan selesai atau mati. Nah, di sini kita bisa mengatur schedule-nya. Di sini terdapat 2 opsi yang bisa kita pilih. Kita bisa memilih
sunset to sunrise atau yang manual. Nah, di sini saya pilih yang manual saja. Nah, kita lanjut ke menu yang kedua, yaitu other. Pada menu other ini terdapat 3 opsi. Nah, saya akan mengedit 2 opsi ini, yaitu application dengan icons. Nah, pada aplikasi ini terdapat tiga pilihan, yaitu add white dark dan high contrast. Nah, add white dark ini jika kita klik akan berubah menjadi hitam seperti ini. Nah, begitupun dengan warnanya, ini akan reset. Kita harus mengkliknya kembali agar warna pada layoutnya ini berubah. Nah, kita pilih kembali. Nah, ini di menu ini yang add white dark ini tidak mensupport tema color yang di Sorin ini, karena apabila kita pilih add white dark ini akan berubah menjadi hitam. Nah, seperti ini. Dan jika kita ke menu Sorinnya dan kita pilih aksen colornya, maka otomatis tampilannya akan berubah menjadi putih lagi. Nah, di menu selanjutnya itu ada high contrast. Nah, high contrast ini merupakan kebalikan dari add white dark ini. Jika add white dark ini warna hitam, maka high contrast ini berwarna putih. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, saya sini akan mengubah backgroundnya menjadi hitam agar lebih jelas perubahannya. Nah, jika kita klik aplikasinya itu high contrast, maka warnanya otomatis akan berubah menjadi putih. Nah, seperti ini kira-kira tampilannya jika kita pilih high contrast. Nah, saya sini akan kembalikan ke default saja. Nah, kita ubah warnanya seperti semula. Nah, di menu icons ini, nah di sini bisa mengubah ikonnya atau warna icon yang ditampilkan di desktop. Nah, di sini kita pilih desktop dulu, interface di desktop untuk memunculkan menunya, iconsnya, untuk memunculkan iconsnya. Nah, di sini kita tinggal klik saja icons. Nah, ketika kita mengklik high contrast ini, maka dia akan berwarna hitam putih saja. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini sudah berubah, home-nya berubah menjadi warna hitam putih. Nah, apabila kita pilih yang high color, maka warnanya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, kita lanjut pada opsi yang ketiga, yaitu interface. Nah, interface ini seperti antarmuka antar komputer atau laptop kita kepada user. Nah, di title button sini kita bisa mengubahnya. Nah, di sini apa sih itu title button sini? Title button sini yang di atas ini untuk meminimize atau mengclose aplikasi yang kita buka. Nah, di sini kita bisa mengsettingnya atau mengaturnya, apakah kita mau title buttonsnya di kiri atau title buttonsnya di kanan. Nah, saya lebih memilih di kanan. Nah, selanjutnya di sini ada enable animations. Nah, di sini opsi ini kita bisa matikan atau hidupkan sesuai selera kita. Nah, di sini saya akan hidupkan saja karena bawaan dari aplikasi Sorin, sistem operasi Sorinnya ini. Nah, kemudian di sini ada opsi jelly mode. Nah, jelly mode ini apabila kita aktifkan, maka apabila kita menggeser atau meminimize atau mengclose aplikasi yang kita gunakan, itu akan seperti jelly. Nah, di sini saya akan contohkan apabila kita menggerakkan ini ke atas atau ke bawah. Nah, di sini seperti ini kira-kira jelly mode-nya. Dia akan seperti lentur. Nah, di sini apabila kita minimize, dia akan seperti jelly. Nah, seperti itu. Apabila kita buka kembali, dia akan seperti jelly. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada activate over hot corner. Nah, pada opsi ini kita bisa
mengaktifkan atau atau tidak sesuai selera kita. Nah, di sini kita bisa aktifkan atau tidak. Di sini saya aktifkan saja. Nah, kita lanjut pada opsi yang ketiga, yaitu interface. Nah, interface ini seperti antarmuka antar komputer atau laptop kita kepada user. Nah, di title button sini kita bisa mengubahnya. Nah, di sini apa sih itu title button sini? Title button sini yang di atas ini untuk meminimize atau mengclose aplikasi yang kita buka. Nah, di sini kita bisa men-settingnya atau mengaturnya, apakah kita mau title buttonsnya di kiri atau title buttonsnya di kanan. Nah, saya lebih memilih di kanan. Nah, enable. Nah, selanjutnya di sini ada enable animations. Nah, di sini opsi ini kita bisa matikan atau hidupkan sesuai selera kita. Nah, di sini saya akan hidupkan saja karena bawaan dari sistem operasi Zorin-nya ini. Nah, kemudian di sini ada opsi jelly mode. Nah, jelly mode ini apabila kita aktifkan, maka apabila kita menggeser atau meminimize atau mengclose aplikasi yang kita gunakan, itu akan seperti jelly. Nah, di sini saya akan contohkan apabila kita menggerakkan ini ke atas atau ke bawah. Nah, di sini seperti ini kira-kira jelly mode-nya. Dia akan seperti lentur. Nah, di sini apabila kita minimize, dia akan seperti jelly. Nah, seperti itu. Apabila kita buka kembali, dia akan seperti jelly. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada activate over corner. Nah, pada opsi ini kita bisa mengaktifkan atau atau tidak sesuai selera kita. Nah, di sini kita bisa aktifkan atau tidak. Di sini saya aktifkan saja. Nah, kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu taskbar settings. Nah, kita klik saja logo ini. Nah, kemudian kita minimize dulu ini karena taskbar settingnya ada berada di belakang. Nah, di sini terdapat 3 opsi yang bisa kita setting. Yang pertama style, posisi, buffer, dan action. Nah, kita mulai dari opsi style dulu. Nah, pada opsi style ini terdapat 3 opsi lagi. Nah, kita ke panel size dulu. Panel size ini apabila kita ingin memperbesar atau memperkecil panel size-nya. Nah, kita coba perbesar. Nah, di sini panel size-nya akan berubah menjadi besar. Kita coba tambah lagi. Nah, di sini panel size-nya berubah menjadi sangat besar. Nah, di sini saya akan memilih panel size yang default saja seperti yang pertama tadi 48. Nah, sini sudah berubah menjadi seperti semula. Nah, kemudian di sini ada opsi panel Intel Height. Nah, apabila kita mengaktifkannya, panelnya akan mengambang seperti ini dan tidak rapat ke. Apabila kita mengaktifkannya, maka panelnya akan mengambang ke atas dan tidak rapat ke samping kiri ataupun ke samping kanan. Nah, kemudian pada panel Intel Height ini kita bisa mengaturnya lagi. Nah, kita klik saja. Nah, di sini terdapat floating round dam. Apabila kita menonaktifkannya, maka panelnya akan rapat ke bawah. Nah, seperti ini. Dia akan rapat ke bawah atau tidak mengambang. Nah, apabila kita aktifkan, nah, panelnya akan mengambang. Dan opsi ini only hide the panel when it is obscured by Windows. Ini opsional saja apakah kita mau mengaktifkannya atau tidak. Nah, kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu yang ketiga, yaitu override panel dan background opacity. Nah, apabila kita mengaktifkannya, kita dapat mengatur seberapa
transparan atau seberapa gelap panel background opacity kita. Nah, di sini saya akan contohkan bagaimana cara mengaturnya. Kita klik saja, kemudian kita hapus. Di sini kita pilih 10 apabila kita ingin mentransparankan panelnya. Nah, oke. Nah, di sini panelnya sangat transparan sehingga di sini panelnya terlihat menyatu dengan layar desktopnya. Nah, apabila kita ingin panelnya lebih gelap, kita setting saja menjadi 100. Nah, kita klik. Nah, di sini panelnya sudah 100. Panelnya akan lebih terang atau lebih kelihatan. Nah, di sini kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu untuk taskbar setting di bagian positionnya. Nah, di sini kita dapat mengubah panel screen positionnya. Apakah kita ingin di bagian atas ini? Nah, di sini sudah pindah di bagian atas, atau di sini kita bisa memilih di bagian kiri. Nah, di sini sudah pindah di bagian kirinya, panelnya sudah pindah, atau kita ingin di bagian sebelah kanan kita. Nah, di sini saya memilih yang di atas saja. Nah, di sini kita pindah ke. Nah, di sini banyak sekali yang bisa kita setting. Ini tergantung selera kita masing-masing. Nah, di sini saya hanya ingin memindahkan panelnya ke bagian atas. Nah, sekarang kita pindah ke behavior. Nah, di sini terdapat beberapa opsi. Nah, di sini kita bisa menonaktifkan atau mengaktifkan opsi-opsi yang ada di sini. Yaitu opsi pertama itu show favorite application, kemudian show favorite application on second panels, dan show running application. Dan untuk opsi selanjutnya yaitu show window preview on hover dan show top lip on hover. Nah, di menu show window preview on hover ini kita dapat mengsettingnya lagi. Nah, di sini terdapat 3 opsi yang bisa kita setting. Nah, apabila kita ingin mengembalikannya ke settingan awal, kita tinggal klik saja reset to default. Nah, di sini juga ada isolate to workspace. Nah, di sini kita bisa mengaktifkan ataupun tidak. Nah, selanjutnya ada isolate monitors. Nah, isolate monitors ini bisa kita aktifkan ataupun tidak. Nah, di sini ada untuk opsi yang terakhir ada ungroup application. Nah, ungroup application ini apabila kita aktifkan, maka aplikasi-aplikasi yang telah kita buka tadi akan di ungroup secara otomatis. Nah, di sini kita bisa mengatur di bagian ungroup application ini, kita bisa mengaturnya. Nah, di sini kita bisa menonaktifkan atau mengaktifkan menu-menu yang ada di sini. Nah, seperti itulah kira-kira tampilan dari behavior untuk settingannya. Nah, di sini kita bisa men-settingnya sesuai selera kita saja. Nah, di sini pada menu ungroup application ini kebanyakan orang itu tidak nyaman apabila menggunakannya. Di sini kita nonaktifkan saja. Nah, di sini kita lanjut ke bagian action. Nah, di bagian action ini kita bisa terdapat 3 menu yang bisa kita setting, yaitu click action. Nah, pada click action ini terdapat beberapa opsi yang bisa kita pilih. Di sini kita bisa memilih sesuai keinginan kita. Nah, di sini juga kita bisa mengaturnya. Apakah di sini kita bisa sesuai selera kita. Nah, kemudian ada scroll icon action. Nah, di sini juga terdapat 2 opsi, apakah kita mau do nothing atau circle windows. Nah, di sini
untuk opsi yang ketiga, use hotkeys to active apps. Nah, di sini kita bisa mengsettingnya, yaitu untuk hotkey prefix, number overlay, shortcut to show the overlay for 2 seconds, show window, previous on hotkey atau hotkey are except with. Nah, begitulah kira-kira untuk settingan Zorin taskbarnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke menu desktopnya. Nah, di menu desktop ini kita bisa memunculkan atau menghilangkan aplikasi di layar desktopnya. Nah, seperti home ini kita mau hilangkan, kita tinggal hilangkan tanda checklist ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini menu home-nya sudah hilang. Nah, untuk memunculkannya kembali, kita tinggal klik lagi ini sampai ada tanda centang. Nah, di sini home-nya sudah muncul lagi. Nah, untuk di sini ada icon size. Nah, di sini icon size berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil icon yang ada di layar desktop. Seperti ini terdapat 4 opsi, yaitu tiny ini merupakan icon size yang paling kecil atau yang paling kecil untuk menampilkan ikonnya di layar desktop. Nah, kemudian untuk opsi yang kedua yaitu ada small atau tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Nah, di sini sudah berubah agak besar. Nah, kemudian untuk opsi yang ketiga yaitu standar atau sedang. Dan yang keempat yaitu large atau besar. Nah, di sini tampilannya besar sekali. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya yaitu fonts. Di fonts ini terdapat beberapa menu yang bisa kita ganti fontsnya, seperti interface text, dokumen text, monospace text, legacy Windows titles. Nah, saya akan mencontohkan di bagian interface text. Nah, untuk settingnya kita tinggal klik saja ini interlegoral 10. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan tulisan yang ingin kita gunakan. Nah, di sini juga ada untuk ukurannya. Kita bisa memperbesar atau memperkecil tulisan yang ingin kita gunakan. Nah, di sini saya akan memilih tampilan seperti capster Itali ini saja, kayak tulisannya yang agak miring ini ke kanan. Oke, kita klik saja. Nah, kemudian kita ingin memperbesar atau memperkecilnya itu terserah dari kita. Sini saya akan pilih 20 saja, kemudian kita pilih select. Nah, di sini otomatis tulisannya akan menjadi sangat besar. Nah, apabila kita ingin mengubah interface atau tampilan antarmukanya, kita bisa memperkecil size-nya menjadi 10 saja. Coba kita select. Nah, di sini akan kembali seperti semula. Nah, sekian dari saya untuk memodifikasi distro Linux Zorin-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.